Sebelum lanjut episode 201-205 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Banyak wanita cantik. Episode 201. The Hill Bar adalah salah satu bar paling terkenal di daerah tersebut. Itu sangat mahal dan ada banyak wanita cantik sana, yang membantu untuk meningkatkan bisnis mereka. Alasan mengapa Matthew Yallop memilih bar ini adalah karena dia mengenal pemilik bar tersebut, dan dia ingin mengalahkan Richard hari ini. Satu-satunya cara dia bisa memenangkan Gracia adalah membuktikan bahwa Richard adalah sampah. Dia melirik Richard, yang mengemudi ke jalan masuk, dan tersenyum diam-diam. Saat dia hendak keluar dari mobilnya, seseorang masuk dan menutup pintu. Itu adalah teman sekelas yang suaminya adalah seorang pengacara. Matthew meliriknya dan berkata, "Semua orang, keluar dulu." Pemantau kelas dan yang lainnya turun dari mobil. Hanya Matthew dan teman sekelas perempuan yang tersisa di dalam mobil. Bukankah itu miliknya? Matthew melihat keluar dan kebetulan melihat Richard dan Gracia keluar dari mobil. Surat izin mengemudi itu miliknya, dan itu nyata. Itu yang bisa kukatakan. Matthews melanjutkan. Dia melihat dengan hati-hati sekarang dan tidak mungkin membuat kesalahan. Dia akan memberitahu Richard jika itu palsu. Saya tidak tahu apakah itu palsu atau tidak, tetapi apakah Anda tahu bahwa Gracia mengambil pinjaman dari rentenir, dan bahwa dia sedang diperas sekarang? Apa? Matthew awalnya terkejut. Tak lama kemudian, dia menyeringai. Benar. Dia baru saja meminta bantuan suamiku saat kita ke kamar mandi. Jika suaminya benar-benar kaya, bagaimana dia bisa membiarkan istrinya meminjam pinjaman dari rentenir? Mobil miliknya. Gracia pasti meminjam pinjaman untuk membeli mobil untuknya. Jika mereka tidak bisa melunasi hutangnya, maka mobil itu tidak akan menjadi miliknya lagi. Dia hanya pamer. Teman sekelas perempuan itu mencemooh memikirkan hal itu. Begitu. Kalau begitu suaminya memang tidak berguna. Matthew mencibir dan merasa puas. Begitulah cara Richard mendapatkan mobilnya, kan? Betapa tidak tahu malunya dia. Bagaimana dia bisa membeli mobil seperti ini dan masih bertindak begitu arogan? Mobilnya bisa diderek kapan saja. Suaminya tidak berguna, tapi menurutku Gracia bahkan lebih hina. Bagaimana bisa? Bisakah dia meminjam uang hanya untuk membeli mobil untuknya? Itu sangat murah. Dia mencibir. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Gracia tidak hina. Matthew berkata sambil mengamati sosoknya dari dalam mobil. Tidak. Matthews tersenyum. Oh, hentikan. 2 menit kemudian, Matthew keluar dari mobil. Dia mengerutkan kening dan melirik teman sekelas perempuan itu. Apakah dia gila? Matthew berjalan ke arah Richard dan mencibir. Diam-diam, dia mencemooh ketidakmampuan Richard untuk membeli mobil dengan benar. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu? Matthew pasti akan mengeksposnya nanti. Karena ini belum waktunya, dia memasang senyum palsu dan berkata, "Ayo masuk. Ini bar kelas atas." Tentu saja, Richard tahu tentang bar ini. Ibunya membeli bar lain di dekatnya dan bar tersebut telah direnovasi cukup lama. Itu mungkin akan terbuka dalam waktu beberapa hari karena dia melihat orang-orang bekerja di dalam ketika dia lewat terakhir kali. Begitu bar dibuka, dia pasti akan mendukung ibunya. Karenanya, dia tahu banyak tentang bar di dekatnya. Hill Bar adalah bar yang layak. Itu mahal, dan memiliki suasana yang baik. Namun, Richard percaya bahwa begitu bar ibunya dibuka, bar ini pasti akan kehilangan bisnis. Tentu. Richard setuju. Lincoln memberi isyarat, "Ayo teman-teman, mari kita masuk." Semua orang masuk ke dalam. Jika bukan karena Matthew, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi bar ini. Itu terlalu mahal. Gracia mengikuti Richard ke bar. Ada banyak orang di dalam, terutama wanita cantik dengan hot pants dan rok pendek. Mereka semua memamerkan kaki ramping panjang mereka kepada para pria. Gracia memandang mereka dan menghela nafas. Dia jarang mengunjungi bar seperti ini karena dia tahu pria akan mendekatinya begitu dia berada di dalam. Dia tidak suka itu. Hubi. Gracia meraih tangan Richard dan merasa lebih santai. Richard tersenyum kecil.
Dia menikmati perasaan Gracia yang mengandalkannya. Matthew pergi ke counter untuk memesan. Karena ada acara bulanan yang sedang berlangsung di bar sekarang, lingkungan menjadi sangat hidup. Matthew berencana untuk mengalahkan Richard melalui acara ini. Matthew mencibir. Teman-teman sekelasnya duduk. Matthew telah memesan banyak alkohol untuk dinikmati semua orang. Namun, karena Richard harus menyetir, dia tidak berencana untuk minum. Semua orang duduk dan menikmati musik. Richard, ada acara di sini hari ini. Mereka menyewa seorang penyanyi untuk menyanyi, dan orang yang menghabiskan paling banyak hari ini dapat berfoto dengan selebritas itu dan menyanyikan sebuah lagu bersamanya. Apakah kamu tertarik? Matius tersenyum. Pada saat ini, seseorang mulai mengejek. Sabrina. Sabrina. Banyak orang mulai bersorak. Setiap kali bar mengadakan acara, mereka akan mengundang selebriti. Kali ini, mereka mengundang penyanyi kenamaan, Sabrina Yalden. Sebenarnya, pemilik bar awalnya mengundang orang lain, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Sabrina sedang syuting di daerah itu, dia memutuskan untuk berbicara dengan manajernya. Dia menghabiskan $800.000 hanya untuk membuatnya tampil 1 jam. Sabrina tidak menolaknya karena tidak akan mempengaruhi jadwalnya keesokan harinya. Itulah mengapa bar itu begitu hidup. Richard terkejut bahwa Sabrina telah setuju untuk muncul di sebuah bar. Murid-murid lain sangat bersemangat. Sabrina adalah penyanyi paling terkenal saat itu. Matthew, kamu tahu Sabrina akan datang ke sini, kan? Kamu hebat. Seorang teman sekelas bersorak. Matthew tersenyum dan berkata, jadi, apakah kamu ingin bernyanyi dengan Sabrina? Jika kamu melakukannya, kamu harus memenangkan kompetisi malam ini. Dia senang. Jika dia menghabiskan paling banyak malam itu, dia mungkin bahkan bisa tidur dengan Sabrina. Saya tidak tertarik. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu saat Gracia bersamanya. Apalagi dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk bernyanyi bersama Sabrina. Tidak tertarik. Anda mengendarai mobil sport seharga $5 juta. Mengapa? Apakah Anda sudah menghabiskan semua uang Anda? Mayu mencibir. Dia pasti menghabiskan semuanya. Sekarang dia tahu bahwa istrinya telah meminjam uang dari riba, dia yakin bahwa mereka tidak kaya. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Richard menggelengkan kepalanya. Lalu apa? Aku tidak perlu membayar untuk bernyanyi dengan Sabrina, kata Richard. Haha. Tidak perlu mengeluarkan uang. Apakah kamu bercanda? Jangan bilang kamu kenal Sabrina secara pribadi. Matthew dan semua teman sekelas lainnya tertawa. Mereka berpikir bahwa dia penuh dengan dirinya sendiri. Hanya karena dia mengendarai mobil sport, apakah dia mengira dia berkenalan dengan seorang penyanyi? Itu konyol. Sabrina tidak akan berbicara dengan siapapun yang nilainya kurang dari 1 miliar. Gracia terkejut. Dia tahu bahwa Sabrina telah mencari Richard sebelumnya ketika dia di sekolah. Dia pikir itu palsu, tapi kemudian dia melihat Sabrina syuting di alun-alun beberapa hari yang lalu. Saat itulah dia memastikan bahwa Richard mengenal Sabrina. Tapi bagaimana mereka bisa saling mengenal? Kamu benar. Aku kenal dia, jadi aku tidak perlu membayar untuk bernyanyi bersamanya. Richard menegaskan. Bab 202. Gracia terkejut dengan apa yang dikatakan Richard. Bagaimana suaminya mengenal Sabrina? Dia benar-benar penasaran. Matthew tidak akan mempercayai Richard lagi. Dia mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa mobil itu miliknya, tetapi karena teman sekelas perempuan itu mengatakan kepadanya bahwa mereka membeli mobil itu dengan pinjaman, dia menjadi skeptis lagi. Bagaimana mungkin orang yang meminjam uang dari rentenir bisa mengenal penyanyi terkenal? Karena kamu sudah saling kenal, kamu bisa menyanyikan lagu dengannya nanti. Matthew mencibir. Saya tidak suka menyanyi, jadi lebih baik Anda bersaing untuk konsumsi tertinggi dan bernyanyi bersamanya, kata Richard. Dia tuli nada, jadi dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Alasan. Matthew menyimpulkan bahwa Richard tidak mengenal Sabrina, dan dia tidak punya uang. Dia pasti hanya membual. Dia pasti sudah menghabiskan semua uangnya untuk membayar makan tadi. Tiba-tiba, ada keributan di bar. Manajer bar mengucapkan beberapa patah kata di atas panggung, dan Sabrina keluar dari dalam.
Dia mengenakan gaun yang indah, dan dia tampak seperti malaikat. Tumitnya menonjolkan bagian terbaik dari kakinya yang ramping dan indah. Dia memancarkan aura menawan yang menarik banyak pria. Kakinya terlalu indah untuk diabaikan. Mata Matthew berbinar. Bahkan jika dia tidak bisa tidur dengan Gracia malam itu, dia akan puas dengan Sabrina. Dia memutuskan bahwa dia akan memenangkan konsumsi tertinggi untuk malam itu. Kamu bilang kamu kenal Sabrina, tapi dia bahkan tidak melihat ke arahmu. Matthew bercanda. Richard meliriknya dan kemudian berkata kepada Gracia, sayang, aku harus ke kamar mandi. Oke. Gracia mengangguk. Richard pergi ke kamar mandi. Tawa Matthew menjadi lebih keras setelah melihat Richard melarikan diri. Gracia, berapa banyak yang suamimu habiskan untuk mobilnya? Matius bertanya. Saya tidak tahu. Jawab Gracia. Dia tidak pernah memperhatikan mobil sport, tetapi dia tahu bahwa itu sangat mahal. Kamu tidak tahu. Bukankah kamu meminjam pinjaman untuk membelinya untuknya? Matthew mencibir. Gracia tercengang. Dia menatap gadis yang sekarang memiliki senyum dingin di wajahnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas. Dia terlalu percaya pada teman-teman sekelasnya. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia kesal karena Matthew salah paham. Dia mencoba menjelaskan, saya memang meminjam dari rentenir, tetapi suami saya membeli mobil itu sendiri. Senyum di wajah Matthew semakin dalam. Apa? Gracia, bagaimana kamu bisa meminjam dari rentenir? Ya Tuhan, ada apa denganmu? Apakah Anda menggunakan pinjaman untuk membeli mobil suami Anda untuknya? Mengapa Anda memperlakukannya dengan baik? Ya, dia terlihat seperti orang miskin. Tidak mungkin dia membeli mobil yang begitu mahal. Tidak heran, kamu telah membayar pengeluarannya. Sungguh pria yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa bergantung pada seorang wanita untuk membelikannya mobil? Itu sangat menyebalkan. Dia bahkan tidak mengizinkanku duduk di dalam mobil barusan. Itu benar. Sampah tidak berguna. Hanya pria lain yang mengandalkan uang wanitanya. Teman sekelas Gracia mulai membencinya. Mereka mencemoohnya karena menggunakan uang istrinya untuk membeli mobil sport. Gracia balas meraung, jangan bicara omong kosong. Dia membeli mobil itu sendiri. Gracia, kurasa sebaiknya kau putus dengan suamimu. Bukankah kau meminjam uang untuk membeli mobilnya? Ambil kembali mobilnya. Ya, ambil kembali. Siapa yang tahu jika dia akan mengendarai mobil untuk menggoda gadis-gadis suatu hari nanti. Beberapa teman sekelas mengungkapkan pendapat mereka, dan mereka tidak mempercayai Gracia lagi. Mereka sudah merencanakan untuk meremehkannya begitu dia kembali dari kamar mandi. Gracia, begitukah cara mobil suamimu muncul? Pemantau kelas, Lincoln mencibir. Dia bisa dengan mudah bergantung pada seorang wanita jika dia mau. Matthew bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Sudah waktunya Gracia menyadari betapa tidak bergunanya suaminya. Matthew adalah satu-satunya pria untuknya. Saat Richard keluar dari kamar mandi, dia mendengar suara Sabrina. Dia memperkirakan bahwa Matthew mungkin akan mulai bersaing untuk konsumsi tertinggi segera. Namun, Richard tidak ingin menyelesaikannya. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Namun, saat Richard melewati kamar pribadi, dia melihat Zelda main. Apa yang dia lakukan di sini? Richard merenung, dan setelah berpikir sejenak, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Zelda minum sendirian. Dia pergi ke restoran sendirian, tetapi karena ini adalah hari ulang tahunnya, dia ingin minum juga. Resepsionis bahkan bertanya apakah dia ingin seorang pria menemaninya karena dia muncul di bar sendirian. Namun, Zelda tidak akan pernah setuju dengan itu. Dia tidak menginginkan siapapun kecuali Richard. Dia memperhatikan bahwa dia hampir mabuk, dan dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menemaninya. Tidak heran Zelda ingin dia bersamanya hari ini. Ternyata itu adalah hari ulang tahunnya. Richard duduk. Aku menyuruhmu pergi. Pergi. Kenapa kamu di sini? Zelda menggerutu, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat sosok yang dikenalnya. Dia membeku, dan kemudian merasa tergerak. Kakak Zelda, selamat ulang tahun. Kata Richard. Dia seharusnya hanya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hari ulang tahunnya. Jika dia melakukannya,
dia akan. Richard menghela nafas. Zelda meneteskan air mata. Dia memeluk Richard dan berkata, "Yah, kamu tahu ini hari ulang tahunku, bukan? Kamu sengaja meneleponku dan mengatakan bahwa kamu tidak punya waktu karena kamu ingin mengejutkanku, kan?" Richard tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa dia hanya lewat setelah menggunakan kamar mandi. Zelda akan lebih kecewa. Zelda sadar dan melepaskan Richard. Saat itulah dia berpikir bahwa bukan itu masalahnya. Richard tidak tahu bahwa itu adalah hari ulang tahunnya sampai beberapa saat yang lalu. "Maaf, aku tahu kamu sibuk. Aku baik-baik saja." Zelda menundukkan kepalanya. Richard tersenyum, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan berkata, "Saudari Zelda, aku akan minum bersamamu." "Ya." Ketika mereka mendentingkan gelas mereka, Zelda tiba-tiba merasa sedih. Kekecewaan yang dia rasakan sepanjang hari melonjak. "Saudari Zelda, aku akan membelikanmu hadiah ulang tahun besok. Apa yang kamu inginkan?" Richard berpikir bahwa dia bisa menebusnya dengan membelikannya hadiah. Sejujurnya, Richard merasa tidak nyaman saat melihat Zelda minum sendirian. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan untuk Zelda. Bagaimanapun, Richard telah memberinya pertama kalinya. Sementara itu, Gracia telah melihat ke arah kamar mandi, bertanya-tanya apa yang membuat suaminya begitu lama. "Apakah suamimu melarikan diri?" Matthew menggoda. Apa yang dilakukan Richard hingga dia pergi begitu lama? Mungkin dia menyadari bahwa mereka semua mengetahui rahasianya, jadi dia menyembunyikan diri karena malu. Siswa lain tertawa. Mereka tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu sombong untuk meminjam dari rentenir hanya untuk pamer. "Aku masih menunggunya untuk menyapa Sabrina. Bukankah dia bilang dia mengenalnya?" Matthew mencibir. Sungguh memalukan bahwa Richard melarikan diri, jika tidak, Matthew akan mengeksposnya saat itu juga. Gracia menjadi khawatir. Dia khawatir Richard mengetahui tentang pinjamannya dari rentenir. Apakah dia akan memandang rendah dirinya? Apakah dia akan putus dengannya? Dia panik dan berpikir bahwa dia harus membawa Richard keluar dari tempat itu. Dia tidak akan tahan jika Richard tahu tentang apa yang dia lakukan. Dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, lalu mengaku pada Richard dan meminta pengampunannya. Gracia berdiri dengan cemas untuk mencari Richard. Dia bertekad untuk menemukannya dan meninggalkan bar. Bab 203. Di ruang pribadi bar, Richard dan Zelda sendirian. Mereka berciuman selama 1 menit, tetapi kemudian Richard menjadi semakin sadar. Jika mereka ada di rumah, dia pasti akan memanjakan dirinya dengan Zelda. Namun, mereka berada di sebuah bar, dan istrinya masih menunggunya di luar. Richard sadar dan melangkah mundur, "Saudari Zelda, maafkan aku." Zelda juga berhenti. Dia merasa pahit. Bahkan, ketika dia berinisiatif untuk mencium Richard, dia tidak menyentuhnya sama sekali. Jadi dia tahu bahwa dia mungkin tidak ingin melakukan apapun dengannya saat itu. Tapi dia tetap mengambil inisiatif. Dia merasa dirugikan dan kesal. Kemudian, air mata mengalir di pipinya. Dia mabuk dan ingin bersenang-senang, tetapi dia tidak mau. Hati Richard sakit. Dia mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari wajahnya. Dia memiringkan kepalanya, tangisannya semakin keras. "Richard, aku benar-benar tidak akan mengganggumu. Kamu adalah pria pertama yang aku sukai dalam waktu yang lama. Aku tidak meminta apapun tetapi hanya untuk kamu menemaniku. Setiap kali aku merasa kesepian. Hanya itu. Saudari Zelda, saya datang dengan Gracia." Dia masih di luar. Richard menghela nafas. Dia tampak anggun bahkan ketika dia menangis. Zelda terisak, "Maukah kamu menemaniku jika dia tidak ada di sini hari ini?" Dia merasa sangat malu karena menangis di depan orang yang dia sukai. Apakah dia akan berpikir bahwa dia jelek? Richard juga memikirkan pertanyaan yang sama. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia memiliki perasaan terhadap Zelda. Awalnya, dia hanya ingin berteman dengan manfaat dengan Zelda. Mereka akan berkumpul di malam hari dan berpisah begitu matahari terbit keesokan paginya. Namun, setelah ragu-ragu, dia menyadari bahwa yang diinginkan Zelda bukan hanya kenyamanan fisik, tetapi juga teman yang langgeng. Sayangnya,
Richard tidak bisa menjanjikannya karena dia sudah menikah dengan masa kecilnya teman, Gracia Jordan. Jika dia melakukan itu, dia akan mengecewakan mereka berdua. Oke, aku mengerti. Richard, kamu boleh pergi sekarang. Gracia pasti mulai cemas. Zelda merasa sedih. Dia mencoba menahan air matanya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia membenci dirinya sendiri karena menangis di depan orang yang dia sukai. Kakak Zelda. Aku baik-baik saja, jangan membuat Gracia mengkhawatirkanmu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Richard menyadari bahwa Gracia pasti sangat mengkhawatirkannya. Jika dia tahu di mana dia akan sangat marah. Richard, apa aku terlihat jelek hari ini? Zelda berdiri dan bertanya. Tidak. Suster Zelda, kamu terlihat cantik hari ini. Richard mengaku. Dia mengenakan celana pendek denim yang memamerkan kakinya yang ramping dan indah. Mereka bisa membangkitkan hasrat pria manapun. Richard berkata, selamat ulang tahun. Zelda menyeka air matanya dan berjalan mendekat. Hati Richard sangat tegang. Dia menggertakkan giginya dan mengambil inisiatif untuk memeluk Zelda sambil berkata, Saudari Zelda, kamu benar-benar cantik hari ini. Richard berjuang di dalam hatinya, tetapi itu bukan karena dia tidak menyentuh Zelda hari ini. Itu karena dia merasa bersalah atas dirinya dan atas Gracia yang menunggunya di luar. Zelda mengubur dirinya dalam pelukan Richard dan dia merasakan rasa aman. Dia menyukai perasaan itu. Aku hanya cantik untukmu. Suara Zelda lembut tapi pahit. Dia merasa lebih sedih bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk memeluknya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria. Tapi dia sudah menikah. Richard tetap tenang. Setelah Zelda menjadi dingin, dia siap untuk melepaskannya dan pergi. Namun, dia terkejut. Dia melihat Gracia melalui panel kaca kamar pribadi. Apakah dia mencarinya? Richard menjadi sangat gugup. Seolah-olah dia telah kembali ke malam itu ketika dia dan Queenie Carson berada di kamar Gracia. Queenie telah membantunya tersentak setelah Gracia tertidur. Menyadari bahwa Richard bingung, Zelda mengambil inisiatif untuk melepaskannya dan berkata, Oke, kamu boleh pergi sekarang. Jangan membuat Gracia mengkhawatirkanmu. Juga, kamu bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Aku juga minum banyak dan aku menciummu, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Richard tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, dia berbisik, Saudari Zelda, jangan katakan itu. Tidak apa-apa, lanjutkan sekarang. Akan buruk jika Gracia tahu. Richard mengangguk. Dia juga khawatir tentang ini sekarang. Apakah Gracia melihat sesuatu ketika dia lewat tadi? Sayang. Richard menghela nafas panjang. Sejujurnya, dibandingkan saat Queenie membantunya saat mereka berada di hadapan Gracia, dia merasa lebih bersalah. Kali ini, Gracia terjaga dan mungkin memperhatikan mereka. Richard berjalan mendekati pintu dan berdiri di sana sampai dia yakin Gracia sudah pergi. Kemudian, dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati membuka pintu dan keluar. Zelda kembali ke sofa. Dia mengambil anggurnya dan menenggaknya dalam satu tegukan. Dia merasa pahit, dirugikan, dan kehilangan. Air matanya mulai mengalir lagi. Suamiku, ayo kembali. Gracia memberitahu Richard ketika dia akhirnya melihatnya. Apa yang salah? Tanya Richard. Dia telah setuju untuk datang ke bar untuk bersenang-senang, jadi mengapa dia mencoba pergi sekarang? Apakah dia melihat Zelda dan dia berpelukan barusan? Richard gugup. Aku hanya ingin pulang. Bagaimana kalau kita pulang bersama? Gracia datang dan mengambil tisu basah dari tasnya. Dia mengulurkan tangan, menyeka bibir Richard, dan mengepalkan tisu di tangannya. Ada noda lipstik samar di tisu. Richard menyentuh bibirnya, merasa semakin bingung. Tidak apa-apa, Hubby. Ada sesuatu di bibirmu tapi aku menghapusnya untukmu. Ayo pulang. Oke, kata Gracia. Richard menghela napas lega dan berkata, baiklah, ayo pergi. Mereka berjalan menuju arah pintu masuk. Gracia berpegangan pada Richard, berusaha menghindari Matthew dan orang banyak. Dia benar-benar khawatir bahwa Richard akan mengetahui bahwa dia telah meminjam pinjaman dari riba. Jika dia melakukannya, dia pasti akan merasa khawatir dan kecewa. Dia lebih tua dari dia dan pengantinnya sejak muda.
Bagaimana dia bisa membiarkannya mengkhawatirkannya? Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Yo, kenapa kamu pergi begitu cepat? Pengawas kelas mendekati mereka ketika dia melihat mereka menyelinap pergi. Gracia menggigit bibirnya dan menatapnya. Richard menyipitkan matanya, menahan keinginannya untuk meninjunya. Matthew memenangkan konsumsi tertinggi hari ini. Dia akan bernyanyi dengan Sabrina. Apa kalian berdua tidak mau mendengarkan? Lincoln, pengawas kelas, sangat senang. Dia berasumsi bahwa mereka tahu kebenaran tentang mobil Richard dan berpikir untuk melarikan diri. Lagi pula, pinjaman cukup mudah didapat. Richard menoleh dan melihat Matthew berdiri di samping Sabrina. Matanya terpaku padanya. Kemungkinan besar dia berpikir untuk menangkapnya sebagai wanitanya. Tentu saja, Richard tidak peduli tentang ini. Meskipun Matthew keji, itu adalah kebebasan Sabrina untuk melakukan apapun yang dia suka. Kamu pergi dulu, kata Richard. Dia tahu bahwa Gracia ingin meninggalkan bar. Tidak, Matthew masih ingin minum denganmu setelah dia selesai bernyanyi. Lincoln menggoda, jangan terburu-buru pergi. Atau, apakah Anda takut mobil sport Anda akan pergi? Richard mengerutkan kening. Siapa yang akan mengusir mobilnya? Itu miliknya. Maksud kamu apa? Richard menatapnya, menunggu jawaban. Hubi, ayo pulang. Gracia berkata dengan gugup. Jelas bahwa pengawas kelas akan berbicara tentang pinjaman. Richard mengangguk. Apa yang salah dengan Gracia? Dia merasa seperti dia diganggu ketika dia pergi dengan Zelda barusan. Pemantau kelas tersenyum bangga, sepertinya kamu benar-benar takut mobilmu diambil. Kamu belum membayar cicilan terakhir, kan? Itu pasti. Atau mengapa mereka terburu-buru untuk pergi? Apa yang kamu bicarakan? Suara Richard acuh tak acuh. Lincoln tertawa terbahak-bahak, berhenti berpura-pura, kita sudah tahu bahwa Gracia meminjam uang untuk beli mobilmu. Cukup, aku sudah memberitahumu bahwa dia membeli mobil itu sendiri. Gracia memelototinya dan berkata, oh benarkah? Mengapa kamu masih melindunginya? Apakah kamu pikir kami mempercayaimu? Gracia, kamu sangat baik padanya. Kamu salah. Kalian semua. Hubi, ayo pulang. Gracia menyarankan. Mobilnya bernilai lebih dari 5 juta dolar. Di mana dia bisa meminjam uang sebanyak itu untuk Richard? Orang-orang ini hanya keluar dari pikiran mereka. Richard melirik monitor kelas dan berkata, oke, sayang, ayo pulang. Richard membawa Gracia keluar, tetapi pengawas kelas terus mengejeknya, pamer. Memilih untuk melarikan diri sekarang karena kamu tidak bisa berpura-pura lagi. Gracia, kamu benar-benar memiliki selera yang buruk. Apakah suamimu tahu bahwa kamu cukup baik untuk melakukannya? Meminjam dari rentenir untuk membeli mobil sport untuknya. Bab 204. Pinjaman apa? Richard mendengar pengawas kelas mengatakan bahwa Gracia telah meminjam dari rentenir untuk membelikannya mobil. Gracia mengambil pinjaman. Sulit dipercaya. Dia tahu bahwa dia menjual rumahnya untuk menyelamatkan perusahaannya, dan menginvestasikan banyak uang dalam mengelola perusahaan di alun-alun. Dia seharusnya mendapatkan cukup uang dari rumah, dan dia bahkan menggunakan statusnya sebagai Kenan untuk memberinya 500.000 dolar. Meskipun Gracia memberitahu dia bahwa dia ingin mengembalikan uang itu, dia tidak menerimanya, jadi uang itu harus tetap ada di rekeningnya. Dia seharusnya tidak perlu meminjam uang dari siapapun. Bagaimana dia bisa menghabiskan lebih dari 1 juta dolar begitu cepat? Richard merasa sulit untuk percaya. Dia terlalu mengenal Gracia. Dia tidak akan menghabiskan uang dengan santai dan biasanya akan menyimpan uang yang dia miliki. Dia juga bukan tipe gadis yang akan menghabiskan barang-barang mewah, jadi kemana perginya uang itu? Mengapa dia perlu meminjam dari rentenir? Richard menatap Gracia. Namun, dia berusaha menghindari tatapannya. Dia menghela nafas dan merasa malu. Dia tidak merasa malu, tetapi dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa menghadapi Richard lagi. Richard pasti mengira dia penggali emas karena dia meminjam uang dari rentenir. Dia hanya berinvestasi terlalu banyak untuk mengiklankan perusahaan, serta kompensasi untuk kalung itu di Central City. Gracia benar-benar tidak punya banyak uang lagi. Dia bahkan harus mengembalikan uang Kenan, jadi dia tidak punya pilihan lain.
Richard melihat Gracia menundukkan kepalanya, dan saat itulah dia menyadari bahwa Gracia benar-benar meminjam uang. Richard menghela nafas. Dia benar-benar ingin memberitahu Gracia bahwa dia memiliki ibu yang sangat kaya, jadi dia tidak perlu meminjam uang. Dia ingin dia tahu bahwa dia tidak harus bekerja terlalu keras di perusahaan, dan dia bisa menghabiskan $1 juta sehari jika dia mau. Belum. Ibunya telah memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia masih ingin mengamati Gracia sebelum akhirnya bisa menerimanya. Tidak ada yang bisa dia katakan sekarang. Richard berjuang. Alasannya menekan dorongannya untuk menumpahkan kacang. Karena ibunya telah meminta itu darinya, dia memutuskan untuk mempercayainya dan mendengarkannya. Berhenti berpura-pura. Tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Gracia meminjam pinjaman untuk membelikanmu mobil. Siapa yang tahu jika seseorang akan menderek mobilmu besok? Sayang sekali kamu sudah keterlaluan. Kamu hanya seorang tidak berguna. Pengawas kelas mencibir. Dengarkan dengan jelas sekarang, suamiku tidak memintaku untuk membelikannya mobil. Dia tidak. Gracia memelototinya. Sudah sulit baginya untuk menghadapi Richard. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk membela Richard dari apa yang dikatakan Lincoln. Lincoln mencibir, apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang baru saja Anda katakan? Sayang, tidak apa-apa. Ayo kembali. Gracia jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Richard ingin mengetahui berapa banyak uang yang dipinjam Gracia. Dia memperkirakan bahwa itu seharusnya sekitar $100.000 berdasarkan ukuran perusahaan. Begitu mereka sampai di rumah, Richard akan segera mentransfer uang kepadanya sehingga dia bisa membayar pinjamannya. Namun, dia tidak tahu bagaimana monitor kelas mengetahuinya. Hubi, maafkan aku. Bisik Gracia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia kehilangan kepercayaan dirinya dan dia tidak bisa melihat Richard. Dia merasa bahwa dia telah terkena sesuatu yang mengerikan yang dia lakukan, dan rasa bersalah dan malu menghancurkannya. Tidak apa-apa. Richard menghiburnya dan meraih tangan Gracia untuk pergi. Apakah kamu akan berhenti berpura-pura sekarang? Pengawas kelas menertawakannya. Richard meliriknya dan meminta Gracia untuk menunggunya saat dia berjalan ke monitor kelas. Lincoln terus mencibir, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memukulku? Sentuh aku, dan aku akan mengirim seseorang. Richard mengepalkan tinjunya dan memukul perut Lincoln. Dengan tangannya yang lain, dia menutupi mulut Lincoln dan menghentikannya dari berteriak keras. Mata pemantau kelas terbuka lebar saat dia merasakan sakit yang luar biasa, sangat menyakitkan hingga dia hampir pingsan. Saat itulah Lincoln menyadari bahwa Richard tidak hanya bermain-main. Richard melemparkan pukulan lain ke arahnya, kali ini mengenai pipinya. Monitor kelas mendengus dan langsung pingsan. Richard melemparkannya ke dinding dengan santai. Dia tahu bahwa perkelahian biasa terjadi di bar, terutama karena ada begitu banyak pemabuk. Dia berharap seseorang akan menjemputnya, lebih disukai seorang pria. Kemudian, dia berjalan kembali ke istrinya. Gracia menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Sayang, ayo kita kembali. Richard mencoba tersenyum padanya, tapi Gracia merasa kurang percaya diri. Tidak apa-apa. Kita akan membicarakannya begitu kita sampai di rumah. Richard memegang tangan Gracia dan mereka berjalan keluar. Namun, Matthew telah menyaksikan apa yang terjadi. Dia mengangkat mikrofon dan berkata, "Halo semuanya. Saya pemenang dengan pengeluaran tertinggi hari ini. Saya akan merasa terhormat memiliki teman di sini bersama saya." Dia mengaku mengenal Miss Sabrina Yalden. "Sabrina, saya tidak yakin apakah Anda mengenal orang ini." Matthew menyeringai dan mengarahkan pertanyaan itu ke Sabrina. Dia terkejut. Siapa yang akan mengenalnya? Di sini. Tentu. Sabrina mengangguk tanpa ragu. Dia juga ingin tahu siapa orang ini. Richard Cannon, jangan pergi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal Sabrina? Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu sekarang. Matthews tertawa. Jauh di lubuk hatinya, dia memandang rendah Richard karena Gracia meminjam pinjaman hanya untuk dia membeli mobil. Apakah Richard benar-benar berpikir dia bisa berkenalan dengan Sabrina dengan kemampuannya yang kecil? Richard dihentikan secara paksa di tengah jalan. Ayo naik. Kamu tidak malu, kan?
Matthew tertawa kecil. Semua orang melihat sekeliling. Siapa Richard ini? Sabrina, tunggu dulu. Temanku malu. Aku akan meneleponnya, kata Matthew. Dia tidak sabar untuk mempermalukan Richard di depan semua orang. Beraninya dia berbohong tentang mengenal Sabrina. Sabrina tidak akan berteman dengan pecundang seperti dia. Tunggu, Richard Cannon. Apakah Anda berbicara tentang Merkenon? Sabrina tiba-tiba bertanya. Dia melihat sekeliling dan melihat Richard di antara orang banyak. Tapi siapa wanita cantik di sebelahnya? Tuan Meriam. Matthew mengerutkan kening. Ya, saya tahu Merkenon. Sabrina tersenyum saat dia berjalan dari panggung dan melewati kerumunan yang tercengang. Dia mendekati Richard dan berkata, Tuan Cannon, apa yang Anda lakukan di sini? Kebetulan sekali, mari kita bernyanyi bersama. Apa? NS. Neraka. Orang-orang di bar terkejut bahwa Sabrina berinisiatif mengundang seorang pria untuk bernyanyi. Untuk membuat masalah menjadi lebih rumit, dia bahkan tidak menghabiskan 1 sen pun di bar. Teman sekelas Gracia sama-sama tercengang dengan apa yang mereka lihat. Seorang bintang populer yang merupakan wanita cantik mengundang pecundang di atas panggung untuk sebuah lagu. Ekspresi Matthew tenggelam. Dia merasa seperti telah ditinju di wajahnya. Dia adalah pemboros tertinggi di bar, tapi Sabrina mengundang Richard untuk bernyanyi dengannya, bukan dia. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berjalan menuruni panggung dan berbisik kepada Sabrina, ini salah, kan? Biar ku beritahu. Semua barang milik pria ini dibiayai seorang diri oleh istrinya. Istrinya meminjam. Tuan Cannon, apakah ini istri Anda? Sabrina terkejut dan mengabaikan Matthew. Dia berpikir bahwa Richard masih lajang. Lagi pula, dia masih agak muda. Dia tidak menyangka bahwa dia sudah memiliki istri yang cantik. Entah bagaimana, dia merasa sedikit kecewa. Ya, kalian semua pergi dulu. Aku akan membawanya pulang sekarang, jawab Richard. Gracia tahu bahwa Sabrina mengenal Richard, tetapi dia tidak berharap dia secara pribadi mengundangnya untuk bernyanyi. Dia tiba-tiba merasa tidak berharga. Sementara suaminya naik pangkat, dia semakin jatuh. Kesenjangan di antara mereka hanya akan tumbuh lebih lebar mulai sekarang. Jika hal-hal berkembang seperti ini, apakah Richard akan meninggalkannya suatu hari nanti? Gracia khawatir dan gugup. Dia menatap Richard dengan linglung dan merasa kalah. Tentu, Merkenon, hati-hati di sepanjang jalan, kata Sabrina sambil tersenyum. Richard mengangguk. Dia melirik Matthew lalu berjalan keluar bersama Gracia. Keheningan menyelimuti bar. Wajah Matthew terbakar rasa malu seolah-olah Richard secara pribadi dan fisik telah menamparnya. Dia bergumam tak percaya, Sabrina, bagaimana kamu mengenalnya? Sabrina dalam suasana hati yang buruk tanpa alasan. Kubilang, sebaiknya kau menjauh dari pria ini. Dia terlihat glamor di permukaan, tapi dia benar-benar hanya sepotong sampah. Semua yang dia miliki dibeli dengan uang yang dipinjam istrinya. Dia memberi makan dari miliknya. Istri. Jangan percaya padanya. Menurut pendapat Matthew, Richard pasti menjadi pemboros terbesar di beberapa bar lain dan bertemu Sabrina di sana. Lagi pula, semua uang Richard diberikan kepadanya oleh pinjaman Gracia. Namun, Sabrina meliriknya dan berkata, Tuan Yalop, saya tidak tahu di mana Anda mendengar gosip seperti itu, tetapi saya jamin, Tuan Cannon tidak seperti yang baru saja Anda gambarkan. Dia memiliki dukungan yang melampaui imajinasi Anda. Bab 205. Di luar imajinasiku. Haha, Sabrina, apa kau bercanda? Matthew Yalop menertawakannya dan mengira dia bercanda. Latar belakang seperti apa yang bisa dimiliki seseorang jika dia harus bergantung pada istrinya untuk meminjam uang? Latar belakang yang buruk, mungkin. Tidak, aku tidak bercanda denganmu, Tuan Yalop. Sabrina Yalden menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan saya mengatakannya seperti ini. Tuan Yalop, ketika Anda pergi ke Central City, apakah Hotel Bintang 5 akan menjemput Anda dengan Rolls-Royce dan memberi Anda standar penerimaan tertinggi? Tanda tanya petik 2. Matthew mengerutkan kening. Kekayaan bersih keluarganya hanya sekitar $1 miliar. Tidak ada yang luar biasa di Central City, jadi bagaimana dia bisa diberikan perawatan tingkat atas oleh Hotel Bintang 5? Matthew berhenti tertawa ketika dia menyadari bahwa Sabrina serius.
Dia bertanya dengan gelisah, apakah Anda bercanda? Apakah Anda mengatakan bahwa Richard memenuhi syarat untuk layanan seperti itu? Ya, memang begitu. Juga, apakah Anda pikir Anda bisa menghajar seorang miliarder di depan umum di Central City dan melarikan diri tanpa cedera? Sabrina bertanya lagi. Apa katamu? Matius tercengang. Dia tidak akan berani menyentuh miliarder bahkan jika dia diberi sejumlah uang untuk melakukannya. Bagaimana jika orang tersebut memutuskan untuk membalas dendam? Itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Matthew memastikan dia tidak hanya berhalusinasi dan bertanya, Sabrina, kamu serius? Apakah Anda pikir saya bercanda dengan Anda, Tuan Yalop? Sabrina terlihat tenang, tapi jauh di lubuk hatinya dia sangat gelisah. Matthew merasa sulit untuk memahaminya. Bagaimana mungkin? Jika Richard Cannon begitu kuat, mengapa dia membuat Gracia Jordan meminjamkan pinjaman untuknya? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Bagaimana jika Richard hanya membual pada Sabrina dan dia percaya sepenuhnya padanya? Itu bisa jadi mungkin. Tunggu, itu pasti masalahnya. Matthew menyeringai, jangan bicara tentang dia lagi. Sabrina, apa kau bebas malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Itu hanya undangan sederhana, tetapi ketika itu datang dari bibir Matthew, itu bisa berarti apa saja. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan $500.000 di sini hari ini. Sabrina tahu dia punya banyak uang. Sabrina menolak, tidak, aku masih harus bekerja besok. Matthew terkekeh, tidak apa-apa, ini hanya syuting. Apa yang kamu takutkan? Saya khawatir Tuan Cannon akan memecat saya. Dia salah satu investor utama dalam film ini. Tuan Yalop, silakan pergi. Sabrina dengan cepat berjalan ke atas panggung. Matius tercengang. Berinvestasi dalam film. Richard berinvestasi dalam filmnya. Film ini menelan biaya setidaknya puluhan juta dolar, jadi bagaimana mungkin? Kecuali, Sabrina tidak bercanda saat dia bercerita tentang Richard. Memikirkan bagaimana dia mengabaikan kata-kata Sabrina barusan. Matthew berkeringat dingin. Richard mengantar Gracia pulang. Dia tetap menundukkan kepalanya dan diam sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju kamarnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, Richard menghentikannya dan bertanya, sayang, berapa banyak uang yang kamu pinjam? Aku akan membayarnya kembali untukmu, tetapi kamu harus berhenti meminjam. Dia tahu Gracia ingin pergi begitu tiba-tiba karena teman-teman sekelasnya mengejeknya karena meminjam uang dari rentenir. Gracia mencoba yang terbaik untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dan meyakinkannya, Hubi, maafkan aku. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri, oke? Richard tidak berdaya. Dia selalu seperti ini. Setiap kali sesuatu terjadi, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi kali ini berbeda, berapa banyak yang sebenarnya dia pinjam? Suami. Gracia menghampirinya, dan mereka berdua duduk di sofa. Gracia meletakkan kepalanya di dada Richard dan bertanya, Hubi, apakah aku benar-benar tidak berguna? Tentu saja tidak. Siapa yang memberitahumu itu? Richard menghela nafas. Gracia adalah wanita yang mandiri, jadi bagaimana mungkin dia tidak berguna? Dengan kemampuannya, perusahaan pasti akan bangkit dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, Gracia baru saja melalui masa yang sulit. Gracia membenamkan kepalanya ke dada Richard untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke kamarnya. Richard masih memikirkan berapa banyak yang telah dipinjam Gracia. Lagi pula, meminjam uang dari rentenir bukanlah hal yang mudah. Dia menyaksikan Gracia kembali ke kamarnya dengan semangat rendah dan diam-diam mengeluarkan teleponnya. Dia membuka WhatsApp-nya dengan pasrah. Richard sempat berpikir untuk meninggalkan identitas kenannya, tapi sekarang ini adalah satu-satunya cara dia bisa bertanya kepada Gracia tentang uang itu. Gracia mentransfer uang kepadanya setiap hari, tetapi Richard tidak menerimanya. Dia mengirim pesan WhatsApp padanya. Bagaimana kabarmu? Richard mendengar telepon Gracia berdering di kamarnya. Benar saja, dia menjawab dengan cepat, kamu akhirnya menjawab. Mengapa kamu tidak menerima uang yang telah aku transfer kepadamu? Cepat dan ambillah. Aku akan lebih nyaman setelah kamu menerimanya. Tidak apa-apa, kamu bisa menyimpan uangnya. Lagi pula aku tidak butuh uang itu sekarang.
Terima kasih atas pikiran baik Anda, tapi tolong ambil uangnya. Richard tidak berdaya karena Gracia terlalu keras kepala. Dia hanya bisa menjawab, saya melewati perusahaan Anda dan menemukan bahwa perusahaan Anda sedang tidak baik-baik saja. Maukah Anda memberitahu saya sedikit tentang hal itu? Pesan telah dikirim selama beberapa menit tetapi Gracia tidak membalasnya. Tepat ketika Richard mengira dia tidak akan menjawab, pesannya tiba, tidak apa-apa, mengapa Anda tidak menerima saja uangnya? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Richard. Dia dengan cepat bertanya, mengapa kita tidak bertemu besok? Jika ada masalah di perusahaan, Anda bisa memberi tahu saya. Bertemu. Tentu, mari kita bertemu di restoran di bawah perusahaanku. Tidak bisakah kita pergi ke tempat lain? Yah, kurasa aku tidak bisa. Aku tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman untuk suamiku. Dia bekerja di plaza juga, jadi kupikir akan lebih baik jika dia melihat kita. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Tidak apa-apa, aku akan mencarimu besok. Yah, bagaimanapun juga, aku harus menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih. Richard mematikan teleponnya dan berjalan ke balkon. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menelepon Wilbur Wendell. Akan lebih baik jika dia bisa meminta Wilbur menggantikannya sebagai Kenan dan bertanya kepada Gracia bagaimana kinerja perusahaan dan berapa banyak uang yang dia pinjam. Wilbur senang menerima teleponnya. Dia dengan cepat bertanya apakah Richard ingin bersenang-senang dengannya sejak dia berada di klub malam. Richard menolak undangannya dan memberitahunya tentang seluruh situasi dan bagaimana dia berharap Wilbur dapat membantunya. Wilbur terkejut dan berkata, tidak heran Gracia bertanya kepada saya tentang ini, jadi Anda adalah penarinya. Tidak masalah. Saya akan pergi ke perusahaannya besok dan membantu Anda mencari tahu tentang ini. Richard merasa lega. Lagi pula, Gracia terlalu malu untuk mengatakan apapun di depannya, jadi ini adalah satu-satunya rencana yang bisa dia gunakan. Dia menutup telepon dan terkejut melihat Gracia berdiri di belakangnya saat dia berbalik. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia mencurigainya sebagai Kenan? Gracia berkata dengan lembut, Hubi, aku ingin memelukmu untuk tidur. Richard menghela napas lega dan berjalan ke kamar dengan Gracia di lengannya. Gracia sudah terbiasa dengan sentuhannya selama beberapa hari terakhir, jadi dia tidak bisa tidur nyenyak tanpanya. Gracia berkata, Hubi, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku akan bertemu dengan seorang teman yang telah membantuku selama ini di restoran di lantai bawah ke perusahaan besok. Dia ingin menjelaskan masalah ini. Dia tidak akan pernah bisa menjelaskan semuanya dengan jelas jika Richard salah paham. Richard tersentuh. Dia tahu bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk mengakui bahwa dia adalah Kenan. Namun, akan lebih baik membiarkan Wilbur menggantikannya kali ini. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang membuat Gracia merasa nyaman untuk memberitahunya. Dia terlalu malu untuk memberitahu suaminya. Dia mungkin khawatir bahwa dia akan memandang rendah dirinya. Richard mengangguk, baiklah. Gracia menatap Richard dan menatap bibirnya. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi dia melihat sedikit lipstik di bibir Richard hari ini. Itu pasti milik seorang wanita, tapi siapa? Hati Gracia dipenuhi dengan kesedihan. Dia meringkuk ke dalam pelukan Richard dan menutup matanya. Keesokan harinya, Gracia bangun pagi untuk membuat sarapan. Setelah mereka sarapan, Richard membawa Gracia ke alun-alun dan mengirimnya ke kantornya dengan mobil sportnya. Begitu dia keluar dari mobil, teleponnya berdering. Itu adalah Wilbur. Mereka berdua bertemu dan Richard dengan cepat membahas detailnya lagi dengannya. Wilbur mendengarkannya dengan penuh perhatian dan menepuk dadanya dengan percaya diri, meyakinkannya, jangan khawatir, aku akan menangani ini dengan sempurna. Richard tidak khawatir tapi dia masih gugup. Bagaimana jika Gracia tidak mempercayainya? Dia hanya bisa berharap semuanya akan berjalan sesuai rencana. Mereka tiba di sebuah restoran yang memiliki kamar VIP untuk pelanggan terhormat. Richard dan Wilbur masuk ke dua kamar yang berdekatan sehingga Richard bisa mendengarkan percakapan antara Wilbur dan Gracia di kamar mereka. Richard ingin tahu apa yang akan dikatakan Gracia. Dia mengirim pesan ke Gracia dan memintanya untuk turun, yang dia jawab dan mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Gracia melihat ponselnya.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak lagi merasakan antisipasi untuk bertemu dengan Kenan untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia setenang mentimun, seolah-olah dia hanya di sini untuk bertemu seseorang yang membantunya. Dia tenang dan dengan cepat pergi ke restoran. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum memasuki ruangan, hanya untuk melihat Wilbur tersenyum padanya di dalam. Dia tercengang dan bertanya, "Apakah kamu pemain bola?" "Ya." Wilbur tenang. Dia akrab dengan skenario seperti itu sehingga tidak ada sedikit pun kecemasan di wajahnya. Gracia menatapnya dengan dingin, matanya mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu bukan penarinya." Dia bertanya padanya terakhir kali ketika dia tahu dia adalah bos alun-alun. Namun, ekspresinya memberitahunya bahwa dia tidak, jadi dia yakin Wilbur hanya berpura-pura.